ini di bawah Ponorogo. Baiklah Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita sambut bersama kehadiran dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Rizkianto Dardak, kami selamat datang di MTS Negeri 2 Ponorogo. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun Ya, sekali lagi saya sampaikan terima kasih, marhaban, ahlan wassalam bihudurikum, Bapak dan Ibu hadirin semuanya di peresmian Mahat Masada MTSN 2 Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa muqara wa kafi tajwidina asmanurira sammaitu hidayat sibyani arjiwilahi wa ya taridwani alhamdulillahi wa numin tasuru min alijai khamsatun tubayanun ilaru ikamun ma'anun hadiau biwairi hawal qalbu wa alibarawah Fadiladam jiwa ihai wa aini summa ghaini summa qai wa tabim bi gunnatin biyamuna idha kana bi kilmatin katunya pambida wa bijila gunnatin ilami warawal qalbu indal baimi manzukiro ilmu angin memperkara bakal tak cerita keku boleh kanti pertelo bakal tak cerita keku boleh kanti pertelo duka irwa irsin wa sibarin wa bulgoti wa irsyadi ustadi wa tuli zamani rupane lipat lupa sabar ono sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane lan piwulange guru lan sing suwe mangsane anil mar'ila tas'al wasal an qorini fa innal qorina bi muqarini yaqtadi Jota kon sangka wong siji takono kancane Rono satemene kanca manut kangancani Rono satemene kanca manut kangancani Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, beri tepuk tangan kepada diaminkan. Amin. Saya juga memang ingat Pak, akan kemenak waktu jadi Bupati Trenggalek, memang madrasah ini adalah pendidikan yang sangat diminati. Bahkan minat untuk masuk SD ini agak tersaingi dengan minat masuk madrasah. Karena jadi SD itu kesulitan nyari jumlah murid sampai harus di merger, madrasah kurang-kurang. Madrasah kurang-kurang muridnya. Ya Alhamdulillah juga mungkin waktu itu Pak Nurul Huda ini dapat tanggung jawab besar untuk mengisi sementara kekosongan kepemimpinan di Kementerian Agama Kanwil Jawa Timur. Jadi saya ketemu beliau bahas ini wayai becek buan bahaya ini waktu COVID gelombang kedua. Berapa ini pasangan yang mau nikah? Banyak sekali. Kawan harus didatangi satu persatu dikawal. Karena gelombang kedua itu seram sekali. Sekarang pun kita sudah hati-hati, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan sudah divaksinasi bukan berarti bisa bebas, tapi resikonya terminimalisir. Protesnya kita jaga, antibodi kita pakai, kemudian insya Allah kita bisa. Bu Wahub juga kami doakan, insya Allah beliau ini nggak sambutan bukan karena itu, tapi karena suaranya habis terlalu aktif, ya beda. Bukan karena lagi sakit, tapi suaranya namanya nggak ada suaranya ya, makanya tadi dipanggil asik. Tadi ngomong ke saya serak-serak basah suaranya, kayak penyanyi jazz. Dan tentunya ya itu tadi, bahwa madrasah ini terus berinovasi dan SBSN sebagaimana kita ketahui surat berharga syariah negara atau sukuk adalah program pembiayaan APBN untuk mendorong pembangunan melalui keuangan syariah. Nah, salah satu yang digunakan kalau sukuk harus jelas asetnya apa. Dalam hal ini asetnya adalah asrama Mahat Masada ini. Saya tanya tadi sama Pak Tarik, jadi ini kayak sekolah berasrama, iya. Apa Pak programnya? Tahfidzul Quran, kitab kuning, ya kan? Sama merota itu. Kayak di pondok dong. Iya. Mirip Pak gitu. Jadi memang bukan mengambil porsi di pondok, bukan, tapi meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah sanawiyah. Jadi kita tentu hidup beriring berdampingan dengan keberadaan pondok-pondok pesantren. Tetapi meningkatkan kualitas pendidikan sekolah negeri juga adalah tanggung jawab pemerintah yang insya Allah bisa dijalankan seiring dengan membesarnya pendidikan-pendidikan di berbagai elemen termasuk di pondok-pondok pesantren. Dan kami yakini bahwa dengan adanya asrama ini kapasitasnya berapa Pak? Ya. Kamar mandi ada lantai 10, jadi ada 30 kamar mandi. Tapi jumlah yang bisa nginep di sini berapa? Kelas 7 saja. Jadi ini memang bukan konsep sepanjang kurikulum, sepanjang tahun, sepanjang masa sekolah harus selalu bukan. Tapi ini memberikan pengalaman. Ya, jadi memberikan pengalaman untuk berasrama. Ya, jadi ini bagian dari saya rolling ya, rolling. Makanya beda pendekatannya dengan memang kalau pesantren mondok terus gitu. Kalau ini ada kesempatan untuk anak-anak selama durasi beberapa bulan ya. Ya, setiap minggu saat-saat merasakan. Jadi ini bagian dari pendidikan holistik, memberi kesempatan untuk pendidikan holistik. Dan ini inovasi yang menurut saya memang Pak Huda mudah-mudahan bisa ditularkan. Betul juga.
pengalaman holistik untuk kemudian memberikan karakter building. Hari ini adik-adik sekalian, kenapa orang tua ngirim anaknya ke madrasah? Ya memang karena ini pendidikan yang berjalan agama dengan pendidikan ilmu umum ini berjalan dengan baik. Ya. Maka inovasi tadi seperti kerjasama dengan Cambridge. Ya. Saya dulu pernah kesempatan adik-adik yang mengikuti, guru-guru sekalian. Waktu itu saya dapat beasiswa ke Singapura. Kebetulan Allah ngasih rezeki, saya ikut kompetisi siswa teladan dulu namanya. Tapi waktu itu saya di DKI, alhamdulillah dapat juara 1 se-DKI Jakarta. Kemudian saya mendaftar beasiswa diterima di Singapura. Nah, programnya di Singapura namanya General Certificate of Education O-Level, ordinary dari Cambridge University. Itu adalah sekolah yang sangat diminati. Saya alhamdulillah gratis karena dibayarin oleh ASEAN. Tapi teman-teman saya itu yang sekolah di sana ya entah memang pinter dan juga pinter sekaligus berada. Artinya ekonominya berada. Tapi itu tahun 99. Sekarang 2019, 22 tahun, 23 tahun kemudian saya pulang kampung kan, ini kemarin Ponorogo saya ke kampung halaman. Ternyata pendidikan yang waktu itu saya pikir mana ada di Singapura sekarang sudah ada di Ponorogo. Alhamdulillah. Jadi adik-adik sekalian akan mendapatkan program yang mirip dengan apa yang saya dapatkan dulu dari Cambridge, tanpa harus meninggalkan Ponorogo. Inilah yang namanya pembangunan. Inilah yang namanya kemajuan. Ini yang namanya kemajuan. Bukan berarti kita mengagung-agungkan Cambridge. Bukan berarti kita minder merasa Indonesia, bukan. Tapi yang namanya globalisasi harus ada cooperation, harus ada kerja sama. Bukan berarti kita mengakui yang sana lebih superior, tetapi kita melakukan kerja sama. Bagaimana pendidikan di sini? Kalau ada wawasan dari Cambridge, kita punya perspektif yang lebih luas. Perspektif yang lebih luas karena hari ini yang dibutuhkan. Saya baru saja beberapa mungkin 2 hari yang lalu diminta bicara di perkumpulan pelajar Indonesia yang ada di York, di Inggris, United Kingdom. Dihadiri Pak Dubes, Bapak Desa Percaya, Dubes RI untuk Inggris Raya, dan seluruh mahasiswa S3. Sampaikan apa pesannya Pak Wagub sebagai alumnus, kemudian saya alumnus Inggris juga. Apa pesannya? Saya katakan hari ini anak-anak muda galau semua. Kemarin saya ketemu dengan Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia (BSI), ada acara di Universitas Muhammadiyah di Malang. Disampaikan 14% lulusan sarjana pengangguran. Itu yang aku. Yang nggak ngaku-nganggur berapa? Nah ini juga berlaku pada lulusan luar negeri. Saya bilang ijazah dari sana itu dulu menjadi tiket untuk melamar kerja dan insya Allah dapat pekerjaan yang prestis. Dulu kalau kita mau menghadapi calon mertua, yang namanya mapan itu ya kalau seperti Pak Huda menjadi ASN pernah itu mapan dulu ya. Harus seperti Pak Asisten, harus seperti Pak Tarif lah ya. Atau kerja di perusahaan swasta, kerja di jejaring departemen store, saya nggak mau sebut namanya kan, departemen store yang terkenal di berbagai kota mesti dengan tahu. Atau perusahaan elektronik yang dulu bikin kamera apa yang terkenal zaman dulu. Iya. Wah, mapan. Sekarang kalau ASN ya tetap lah banyak yang berminat. Tapi perusahaan-perusahaan swasta yang raksasa yang tadi kita omongin itu adalah perusahaan yang banyak mengalami PHK, ya, bahkan banyak yang menutup bisnisnya. Banyak yang menutup bisnisnya. Saya yakin dulu Pak Huda pakai handphone sejuta umat ya. Apa Pak handphone sejuta umat itu? Nokia. Guru-guru, ibu guru pernah ada yang pakai Nokia. Saingannya Nokia dulu apa? Ericsson sama
Motorola, ikut toh. Dipikir ikut toh nyalakan saingan. Ericsson, Motorola, Nokia. Nggak taunya kalahnya sama Sakdering Samsung wonten. BlackBerry. Karena apa? BlackBerry bisa pin BB. BlackBerry nggak ada dalam radar karena dulu belum terlalu bikin handphone. Yang bikin handphone Ericsson, Motorola. Jadi dia bersaing tuh. Nokia ngintip Ericsson ngapain, Motorola ngapain, supaya dia tetap di depan. Nggak taunya tersaingi sama BlackBerry yang bikin BBM, BlackBerry Message. BlackBerry belajar dari pengalaman. Waduh, saya dulu kalahkan Nokia karena Nokia nggak tahu saya itu pesaingnya. Jadi saya juga harus hati-hati. Perusahaan yang elektronik ya, itu harus saya tidain satu-satu bahaya itu. IBM, Sony yang lainnya saya harus awasi itu. Jangan-jangan nanti dia hari ini nggak bikin handphone, besok bikin handphone. Seperti saya dulu. Dia awasi, BlackBerry kalah lagi. Saya rasa ada yang mau kalau saya ada yang pakai BlackBerry. Nah, dulu pakai kan? Pakai zaman BlackBerry. Kalahnya sama apa? Samsung. Android. Tadi ada bilang, Bapak bilang Samsung. Ya. Masa iya memang yang paling banyak handphone Samsung hari ini? iPhone. Oppo, Android. Vivo, ya, Redmi dan lain-lain. Ternyata mereknya banyak, tapi mereka semua satu kesamaannya. Android. Sama-sama berbasis Android. Yang mengalahkan BlackBerry bukan lagi perusahaan hardware, bukan Software. perusahaan perangkat keras, tetapi yang membuat software. Software ini yang merubah peta. Begitu Android masuk, jebret, maka semua berbondong-bondong bikin handphone berbasis Android. BlackBerry gengsi, saya kan punya sistem sendiri, ngapain saya pakai Android? Sama seperti Nokia dulu punya Symbian namanya OS. Saya punya operating system sendiri, ngapain pakai Android? Ternyata akhirnya justru Android itulah yang menyebabkan petanya berubah. Itulah yang disebut sebagai disruption atau disrupsi. Berubah. Karena Android adalah OS yang sangat enak, bisa pakai WhatsApp, bisa pakai apapun itu, pakai ini. Nggak perlu mereknya sama. Dulu BB harus BlackBerry juga handphonenya. Harus BlackBerry juga handphonenya. Sekarang handphone apa aja, Oppo, Vivo, Polytron sekalipun semua bisa pakai Android karena sistem terbuka. Nah, ini peta masa depan yang membuat generasi muda galau. Saya lulus jadi apa nanti? Saya lulus bisa survive nggak? Ngadep calon mertua apa sebenarnya? Nggak ada. Calon mertuanya juga harus lebih realistis sekarang. Ya, calon mertua. Dulu mana ada? Apa ada? Saya punya startup, saya buka usaha sendiri. Wah, gawat, pasti takut gitu. Punya calon mantu buka usaha sendiri takut. Betul nggak? Kalau dulu. Kalau sekarang, ya memang anak-anak muda harus jadi wirausaha. Nah, modal terbesar betul pengetahuan. Tapi ilmu yang adik-adik pelajari di sekolah, ya, itu akan terus berkembang. Meskipun katakanlah kayak saya atau Pak Bunda kita sudah S3, insya Allah hari ini belum ada S4 gitu kan, mentok S3. Itu aja ilmu kita ini cepat usang. Kalau nggak mau rajin-rajin belajar. Makanya belajar tidak berhenti setelah kita mendapatkan ijazah. Guru tidak lebih hebat dari murid hanya sekedar karena dia sudah lulus duluan, tapi karena ada jiwa dan jam terbang membimbing, memfasilitasi. Hari ini guru tidak dilihat sebagai orang yang sekedar lebih pintar dan lebih tahu, karena kita semua kalah sama Mbak Google. Kita ngomong apa nanti dicek di Mbak Google sama murid kita, percaya? Dicek. Tapi guru yang hebat bisa membuka potensi belajar seorang siswa, memfasilitasi siswa menjadi pembelajar. Nah, saya yakin betul bahwa inovasi seperti ini membuat Ma'had Masada melakukan kurikulum terpadu holistik, menggilir 100
setiap pekan ya untuk masuk ke sini. Ini adalah inovasi yang benar-benar dibutuhkan agar lulusan kita nanti tidak sekedar mengandalkan kertas, tapi ada ceritanya. Pada saat lulus, apa pengalamanmu? Saya pernah tinggal di asrama. Beda. Saya merasakan betul itu, harus jauh dari orang tua, nyiapin semua sendiri di usia yang sangat muda. Dan itulah yang membentuk saya menjadi pribadi yang mandiri. Beda pada saat kita di interview ngomong begitu dibandingkan yang gak punya cerita itu. Apa pengalamanmu? Selain di asrama saya belajar untuk toleran. Satu kamar tidak cuma satu orang, kan berbagi. Saya berbagi di kamar, bagaimana ada teman dengan latar belakang yang berbeda, saya bisa membaur, ya. Saya ngerasa dulu saya juga tinggal di asrama satu kamar berempat. Nah, gitu. Paling sulit kalau pagi-pagi rebutan kamar mandi. Ya. Tapi kan di situ kita belajar disiplin, belajar toleran. Ya kalau misalnya rebut-rebutan duluan, bukan bisa kalau itu. Tapi kita belajar bahwa hari ini kita harus hidup berdampingan. Banyak sekali hal-hal positif yang bisa ditumbuhkan, walaupun tidak setiap hari, walaupun tidak untuk seterusnya, tapi untuk menggilir, memberi kesempatan. Ini luar biasa. Sekali lagi kami aturkan selamat kepada keluarga besar Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Ponorogo dan kepada Ponorogo secara umumnya, dan kepada Kementerian Agama. Tadi ada pesan-pesan tips untuk menambah jatah masuk surga buat saya sama Bu Wakil Bupati. Perlu nanti Pak masukannya. Insya Allah Bapak diusahakan. Sekali lagi kami aturkan selamat dan sukses atas diresmikannya gedung asrama MTS Negeri 2 Ponorogo Mahat Masada. Mudah-mudahan akan terus mencetak tokoh-tokoh yang luar biasa bagi kemajuan bangsa dan negara kita, khususnya bagi Ponorogo dan Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Wakil Gubernur Jawa Timur yang Wakil Ponorogo dan juga undangan meninjau keberadaan dari gedung asrama terpadu MTS Negeri 2 Ponorogo. Dan bagaimana kita bersama kita adalah dengan Bapak.